Berbicara soal kerusakan lingkungan di Banten, kita tentu dihadapkan dengan persoalan-persoalan seperti sampah, konflik geotermal di Padarincang, juga polusi PLTU yang semakin memprihatinkan, apalagi di Cilegon. Baru-baru saya membaca satu riset yang menyatakan bahwa 1.500 sampai 1.600 penduduk Suralaya itu setiap tahunnya mengalami kematian, dan itu disebabkan oleh infeksi pernapasan, kemudian juga sakit jantung karena polusi di Suralaya yang semakin memprihatinkan. Baru-baru juga kita dibuat tercengang oleh limbah radioaktif di Cikande. Saya sendiri sebagai warga Banten melihat fenomena ini sangat riskan gitu ya. Apalagi kita semua tahu bahwa seringkali yang paling terdampak dari kerusakan lingkungan, yang paling terdampak dari bencana iklim itu perempuan dan anak-anak. Itulah mengapa kali ini kita penting membicarakan ekofeminisme. Ekofeminisme adalah satu perspektif yang melihat bahwa kerusakan lingkungan juga ketidakadilan gender itu disebabkan oleh satu sistem yang sama, yaitu patriarki dan juga kapitalisme eksploitatif, di mana alam perempuan seringkali dieksploitasi dan sistem itu melihat alam sebagai instrumen yang diekstraksi, yang dieksploitasi atas nama pembangunan. Kita juga seringkali melihat bagaimana tubuh perempuan, kita juga melihat bagaimana kerja-kerja perempuan lebih sering dikontrol, lebih sering dieksploitasi dibandingkan diperhatikan dan diberikan hak-haknya. Ekofeminisme mengajak kita melihat relasi ini secara kritis bahwa penindasan perempuan juga kerusakan alam itu terjadi akibat adanya ketimpangan relasi kuasa. Misalnya kita lihat fenomena perempuan atau gerakan perempuan Sapar di Padarincang, bagaimana sebenarnya mereka juga bukan hanya korban yang jadi pihak pertama gitu sebagai korban, tetapi perempuan-perempuan Sapar juga mengadvokasi, mereka menjadi garda terdepan untuk melawan ketimpangan. Kita melihat bahwa perempuan seringkali mengalami dampak yang berlapis dalam kerusakan-kerusakan lingkungan ini. Misalnya saja perempuan dalam kehidupan sehari-hari mereka memiliki tanggung jawab untuk menyediakan air bersih, pangan, juga kesehatan keluarga. Tetapi secara bersamaan juga perempuan minim sekali dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang penting gitu. Suara-suara mereka kerap kali tidak diperdengarkan dan dianggap tidak penting. Oleh karenanya kita melihat kerja-kerja perawatan dan juga bagaimana perempuan-perempuan yang berada di garda terdepan, misalnya saja gerakan perempuan Sapar di Padarincang, mereka adalah sosok atau kelompok subjek yang keras melawan proyek geotermal yang secara fakta merusak lingkungan mereka, merusak ruang hidup mereka. Perempuan-perempuan gerakan Sapar, komunitas mereka ya menentang itu semua, bahwa ruang hidup mereka perlu dipertahankan. Ketika lahan rusak, perempuan di pedesaan mereka kehilangan sumber pangan lokal mereka. Mereka juga kehilangan sumber penghasilan informal mereka. Nah, pengetahuan ini, pengalaman perempuan ini tidak dianggap pengetahuan oleh sistem gitu kan, apalagi sistem yang eksploitatif. Nah, ekofeminisme menyoroti ini semua, bahwa pengalaman perempuan, bahwa apa yang mereka alami di kehidupan sehari-hari adalah valid dan itu sebagai pengetahuan. Oleh karena itu, dalam ekofeminisme, tubuh perempuan, hutan, alam, kehidupan itu saling terhubung dan saling terkoneksi. Makanya ketika hutan saja hilang misalnya, maka keseimbangan kehidupan itu terganggu. Nah, perlawanan perempuan itu tidak melulu dengan slogan-slogan besar, tetapi bisa dilakukan dengan kerja-kerja perawatan, melawan tambang misalnya, melawan proyek geotermal misalnya, dengan nilai-nilai spiritualitas, dengan nilai-nilai lokalitas. Misalnya dengan menenun atau dengan menganyam di proyek geotermal itu bisa dilakukan oleh perempuan-perempuan Sapar di Padarincang. Ekofeminisme mengingatkan kita bahwa kerusakan lingkungan bukan selalu atau bukan melulu soal rusaknya alam, tetapi juga adanya ketimpangan di dalamnya. Nah,
Makanya ketika kita berbicara soal Banten, kita mendengarkan pengalaman-pengalaman perempuan akar rumput, kita mendengarkan perempuan-perempuan pedesaan di Banten, itu berarti kita sedang menjaga bumi. Karena menjaga bumi berarti kita juga sedang menjaga ruang hidup bagi anak-anak dan perempuan. Jika kita ingin ekologis kita seimbang, itu berarti kita juga penting atau perlu memperhatikan keadilan gender di dalamnya. Nah, saya teringat tentang kutipannya Bell Hooks mengatakan bahwa perempuan itu mustahil mendapatkan keadilannya, mendapatkan kesetaraan apabila sistem-sistem penindasan itu masih terjadi. Pun jika sistem masih eksploitatif terhadap alam, keadilan gender pun akan susah untuk didapat.